Sebuah rahasia gaib yang selama ini tersembunyi di balik karisma dan perlindungan Kang Deddy Mulyadi akhirnya terbongkar. Denny Darko, sang penerawang spiritual, mengungkap bahwa kekuatan besar yang menyertai Kang Deddy bukan sekadar karisma, melainkan sosok wanita putih penunggu hutan Majalengka dan entitas merah bermata api yang menjaga dari bayangan gelap. Cerita dibangun dalam suasana tegang, penuh teka-teki dan perjalanan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel penuh misteri dan rahasia spiritual yang belum terpecahkan. Pada malam yang penuh energi gaib ini, kita akan mengungkap sebuah cerita mengejutkan dan menggetarkan jiwa. Penjaga gaib Kang Deddy Mulyadi dibongkar langsung oleh Denny Darko. Sosok wanita putih misterius, makhluk bermata merah menyala, hingga nenek tua penjaga hutan Majalengka, semua akan terkuak dalam rangkaian bab yang akan membuka mata batin Anda. Apakah Kang Deddy benar-benar dijaga kekuatan supranatural? Apakah Denny Darko berhasil menembus tabir dunia gaib yang selama ini tersembunyi? Jangan kemana-mana, siapkan diri Anda, nyalakan lampu remang-remang, dan rasakan getaran di balik setiap kalimat. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda suka dengan konten spiritual dan misteri. KOMEN pendapat dan teori Anda di bawah, siapa menurut Anda sosok gaib itu sebenarnya? Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak tertinggal episode-episode berikutnya yang lebih menegangkan dan penuh rahasia dunia lain. Langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Malam itu, langit Majalengka tampak gelap gulita, seolah bulan enggan menampakkan wajahnya. Kang Deddy Mulyadi melangkah perlahan masuk ke dalam kawasan hutan tua yang selama ini dikenal angker oleh warga setempat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin, semuanya senyap. Hanya langkah kakinya di atas tanah basah yang terdengar menggema, seolah hutan itu sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang akan datang. Ia datang bukan untuk berburu atau bertamasya, tapi untuk menjawab panggilan batin yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Saat ia mencapai sebuah pohon besar yang konon katanya sudah berusia ratusan tahun, tubuh Kang Deddy seperti tertahan oleh hawa yang sangat berat. Udara berubah drastis, dingin menusuk tulang. Dari balik kabut tipis yang menyelimuti tanah, muncul sosok perempuan berjubah putih yang berdiri tegak, membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya seolah bercahaya samar di tengah kegelapan. Kang Deddy terdiam, bukan karena takut, tetapi karena ada rasa yang aneh di dadanya, seolah ia mengenal sosok itu, seolah mereka sudah pernah bertemu di kehidupan lain. Namun bukan hanya itu yang mengejutkan. Di kejauhan, di balik pohon-pohon gelap, tampak sepasang mata merah menyala menatap tajam ke arah Kang Deddy. Tatapan yang tidak biasa, bukan seperti binatang buas, tapi lebih seperti makhluk yang mengerti siapa yang sedang dilihatnya. Sesuatu yang sangat tua, sangat kuat, dan tidak berasal dari dunia manusia. Sejenak, mata itu menghilang, lalu muncul lagi di tempat yang berbeda, lebih dekat. Kabut semakin tebal, dan suara bisikan halus mulai memenuhi udara, seolah ada banyak suara berbicara dalam bahasa yang terlupakan zaman. Tangan Kang Deddy meraih tasbih kecil di sakunya. Dengan tenang ia mulai berzikir dalam hati, namun setiap lafaz terasa seperti dipantulkan oleh udara. Sosok perempuan itu masih berdiri di tempat yang sama, belum bergerak sedikit pun. Tapi ada energi yang keluar darinya, seperti gelombang hangat yang menenangkan sekaligus menakutkan. Ia bukan hantu, bukan jin, bukan pula makhluk sembarangan. Ia adalah penjaga. Tapi penjaga siapa? Untuk siapa ia berdiri di sana dengan mata yang tak pernah berkedip? Tiba-tiba, Kang Deddy mendengar suara. Pelan dari belakangnya. Waktunya belum tiba. Suara perempuan, namun tidak berasal dari sosok putih itu. Ia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang kembali senyap. Langkah-langkah berat mulai terdengar, bukan dari kakinya, tapi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, Kang Deddy menyadari satu hal, ia tidak pernah sendiri di hutan ini. Dan mungkin, selama ini, ia tidak pernah benar-benar berjalan dengan kaki manusia biasa, karena sejak lama, sudah ada makhluk lain yang mengiringinya, dari dunia yang tak kasat mata. Pagi belum benar-benar menyingsing ketika telepon Kang Deddy berdering. Di layar tertera nama yang membuat alisnya mengernyit, Denny Darko. Seorang penerawang dan pembaca kartu tarot yang reputasinya dikenal luas, bahkan dianggap mampu membaca bukan hanya masa depan, tapi juga dimensi yang tak terlihat. Suara di seberang terdengar berat, berbeda dari biasanya. Kang Deddy, ucap Denny perlahan, saya mendapat penglihatan tadi malam,
tentang panjenengan, dan sosok yang mengikuti panjenengan. Hening sesaat, kita harus bertemu. Segera, tempat yang dipilih bukan kafe atau studio, melainkan sebuah rumah peninggalan kolonial yang lama tak dihuni di pinggir hutan. Dindingnya berlumut, jendelanya berdebu, tapi Denny sudah menyiapkan tempat itu seperti altar, meja kayu, lilin menyala, dupa menyebar aroma cendana, dan di tengahnya, kartu tarot yang tertata rapi. Begitu Kang Dedi duduk, Denny langsung mengocok kartu, matanya terpejam, bibirnya komat kamit membaca mantra halus dalam bahasa Jawa kuno. Udara mendadak dingin meski matahari mulai naik. 3 kartu pertama dibuka. Kartu pertama menunjukkan gambar wanita berjubah putih, berdiri di tengah kabut. Kartu kedua memperlihatkan makhluk dengan mata menyala merah, dan kartu ketiga, hanya bayangan hitam tak berbentuk, menggambarkan sesuatu yang belum terungkap. Denny terpaku, lalu mengangkat wajahnya. Kang, ini bukan sekadar energi pelindung. Ini 2 kekuatan tua, satu dari langit, satu dari perut bumi. Dan keduanya memilih panjenengan sebagai tempat mereka bersatu. Kalimat itu mengguncang jantung Kang Dedi lebih dari apapun yang pernah ia dengar. Kang Dedi menatap kartu-kartu itu dalam diam. Wajahnya tetap tenang, tapi pikirannya berkecamuk. Selama ini ia merasa ada yang mengikuti, menjaga, atau mengawasi. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa kekuatan itu bisa dikenali oleh orang lain, bahkan divisualisasikan. Apa maksud mereka memilih saya? Tanyanya lirih. Denny menjawab dengan suara yang lebih dalam, karena panjenengan satu-satunya yang bisa menjaga keseimbangan 2 dunia, dunia manusia dan dunia para penjaga. Tapi ada harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, salah satu lilin di meja mati sendiri. Dupa mengepul tebal, dan ruangan seketika gelap. Dalam keremangan itu, terdengar suara bisikan, bukan dari Denny, bukan dari Kang Dedi. Suara itu seperti datang dari balik dinding, menyelusup lewat celah waktu. Kami sudah menunggu, ucap suara itu, panjang, menggema, dan membuat Denny terhuyung mundur. Ia menatap Kang Dedi dengan tatapan panik. Mereka tahu kita membicarakan mereka, bisiknya gemetar. Dan di luar rumah, angin mulai berputar, menggiring aroma tanah basah dan bunga kuburan yang menyengat. Malam berikutnya, Denny Darko mengajak Kang Dedi menuju sebuah dataran terbuka di dalam hutan yang jarang diinjak manusia. Tempat itu diyakini sebagai petilasan, tempat leluhur dahulu melakukan ritual agung untuk berkomunikasi dengan makhluk penjaga bumi dan langit. Kabut turun lebih cepat malam itu, tebal seperti gumpalan kapas yang menggulung di antara pohon-pohon tinggi. Denny membawa kendi berisi air bunga, beberapa helai kain mori, serta sebilah pisau kecil yang dibalut benang merah, peralatan untuk melakukan pemanggilan. Malam ini kita tak hanya melihat, bisik Denny, lirih, tapi akan menyentuh jejak darah yang mengikat perjanjian mereka. Saat ritual dimulai, suasana berubah drastis. Angin berhenti total, dan suara alam menghilang, tak ada daun bergesek, tak ada burung malam bernyanyi. Denny menggambar lingkaran dengan kapur hitam, lalu menyalakan dupa dan mulai membaca mantra yang diwarisi dari gurunya di Tanah Mataram. Ia memanggil roh penjaga Tanah Majalengka untuk hadir dan menunjukkan kebenaran. Tiba-tiba, tanah di dalam lingkaran mengeluarkan semburat merah, seperti darah segar yang merembes dari dalam bumi. Kang Dedi mundur setapak, aroma besi dan bunga melati bercampur, menusuk hidung dan menyesakkan dada. Di antara kabut, tampak bayangan seorang perempuan tua berjalan pincang menghampiri. Tubuhnya terbungkus kain lusuh, matanya kosong, dan dari tangannya meneteskan darah yang seolah tak pernah kering. Ia berkata dengan suara retak, "Akulah yang pertama, pengikat perjanjian dengan makhluk merah demi keturunan yang adil dan kuat. Kini, perjanjian itu hidup dalam tubuhmu." Kang Dedi terpaku. Ia tak pernah mengenal wanita itu, namun jiwanya merasa seperti pulang saat menatapnya. Seolah darah dalam nadinya pernah berdetak bersamaan dengan milik wanita tua itu di masa lalu. Wanita tua itu menjatuhkan benda kecil ke tanah, sebuah keris pendek berkarat yang mengeluarkan asap tipis. Ini lambang pengikat jiwa dengan para penjaga. Hanya mereka yang siap menanggung beban dunia dan akhirat yang layak memegangnya. Lalu sosok itu lenyap seketika, seperti ditiup angin yang tak terasa. Denny terhuyung, wajahnya pucat. "Kang, ini bukan warisan biasa. Ini kontrak darah. Dan sekarang, mereka tak akan membiarkan panjenengan mundur." Tiba-tiba kabut berputar liar, membentuk pusaran besar di tengah lingkaran. Dari dalam pusaran itu muncul 2 cahaya, satu putih menyilaukan,
dan satu merah menyala membakar. Keduanya melayang perlahan ke arah Kang Dedi, lalu bersatu tepat di dadanya. Tubuhnya tersentak, lututnya jatuh menghantam tanah, dan dari mulutnya terdengar pekikan panjang, seolah bukan hanya suara manusia, tapi gema ribuan suara leluhur yang menggema dari dalam dirinya. Malam itu, langit Majalengka tampak terbakar sebentar oleh cahaya merah dan putih. Dan saat semua kembali gelap, Kang Dedi bukan lagi manusia biasa. Bergegas setelah ritual malam kemarin, Kang Dedi kembali memasuki rerimbunan pepohonan, namun kini hatinya dipenuhi keganjilan yang tak kunjung reda. Lampu senter di tangannya menari-nari di antara bayang daun, menciptakan ilusi sesosok putih yang melintas cepat di ujung pandangnya. Napasnya terengah ketika suaranya memanggil dengan lirih, "Siapa kamu?" Namun yang menjawab hanya desir angin dingin, seolah ada jarak yang tak bisa dijangkau kata-kata. Dalam kegelapan, sosok itu menunggu, membisu, dan membiarkan tatapannya yang memancarkan cahaya samar menembus jiwa. Tiba-tiba, ia muncul di depan Kang Dedi, berdiri di antara dua batang pohon tua. Jubah putihnya selayaknya awan tipis yang tergerai, namun matanya tidak lembut, malah menyiratkan kesedihan dan ketegasan sekaligus. Setiap kali Kang Dedi menatap, hatinya bergetar, seakan memutar ulang helaian memori yang ia sendiri tak pernah pahami. Sosok itu tidak bicara, hanya menepuk-nepuk bahu Kang Dedi pelan, lalu menyorongkan sehelai kain putih lusuh, tanda ia mengundang Kang Dedi menyelami rahasia di balik bayang gaib yang mengikutinya. Senter Kang Dedi terjatuh, cahaya melesat menembus kabut tipis hingga menciptakan siluet-siluet menakutkan. Di sanalah, di balik siluetnya sendiri, ia menyaksikan pantulan sorot mata putih yang tak pernah berkedip. Bayangan itu bergerak selaras dengan detak jantungnya, seakan menjadi cermin kehidupan dan kematian yang tak bisa dipisahkan. Sekejap, ia merasa dikuasai oleh sosok putih tersebut, seperti arwah leluhur yang membisikkan pesan purbakala dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh keheningan malam. Dalam kecemasan itu, Kang Dedi meraih tasbihnya, dan lirih melafalkan doa-doa perlindungan. Kekuatan gaib itu menahan napasnya, mungkin terkejut atau bahkan menghormati. Perlahan, sosok putih itu mundur ke balik kabut, menebarkan aroma bunga melati yang menenangkan. "Jangan takut," terdengar suaranya serupa bisikan angin. "Aku adalah penunjuk jalan, namun kau harus memutuskan, apakah kau siap menanggung beban pengetahuan ini, atau balik menuju terang yang fana." Saat sosok itu lenyap, hutan kembali sunyi. Kang Dedi hanya terdiam, napasnya tercekat, tangan gemetar memegang genggaman kain lusuh yang kini tergeletak di tanah. Di kain itu terukir simbol-simbol kuno, kursi hutan, langit, dan garis merah darah yang membentang di tengah. Seketika ia tahu, perjalanan ini belum usai, bahkan baru saja dimulai. Tatapan tak berkedip itu telah menanam benih tantangan baru dalam jiwanya, menuntunnya pada pintu misteri yang membuka tabir dunia gaib selanjutnya. Sejak pertemuannya dengan sosok putih dan kain lusuh penuh simbol, Kang Dedi merasa ada sesuatu yang terus mengikutinya, bahkan di luar hutan. Saat ia berdiri di teras rumahnya pada malam ketiga, tiba-tiba lampu-lampu berpendar pelan, meredup sendiri tanpa sebab. Angin tak bertiup, namun dedaunan pohon di depan rumahnya bergerak liar, seperti ada sosok besar yang menyapu lewat di antara ranting. Kang Dedi menajamkan pendengaran, lalu terdengar suara napas berat, bukan manusia, tapi bukan pula hewan yang dikenalnya. Suara itu, seolah mengendus keberadaannya. Keesokan harinya, bersama Deni Darko dan seorang mediator spiritual tua dari Jawa Timur bernama Mbah Sastro, mereka kembali menuju hutan Majalengka. Kali ini, tujuannya lebih dalam, ke tempat yang hanya disebut-sebut oleh para petani tua dengan istilah Alas Pangilon, hutan yang memantulkan sisi terdalam manusia. Kabut langsung menyambut mereka saat menginjakkan kaki. Tak sampai 1 jam perjalanan, Deni berhenti tiba-tiba. "Jangan lihat ke kanan," bisiknya. Tapi terlambat. Kang Dedi menoleh, dan di sanalah, di balik rindang pohon beringin tua, mata merah itu muncul, memandangnya dari dalam bayang-bayang. Mata itu tak hanya menatap, tapi menembus. Ada rasa panas di dada Kang Dedi, seperti dibakar dari dalam. Wajahnya pucat, namun langkah kakinya justru mendekat tanpa ia sadari, seperti ditarik kekuatan purba. Mbah Sastro segera menaburkan garam dan bunga 7 rupa ke tanah, menciptakan lingkar pelindung. Namun mata itu tidak bergerak, ia menanti. "Itu bukan jin biasa," ujar Mbah Sastro pelan. "Ia adalah pamangku jagat alas, penjaga batas antara dunia nyata dan gaib."
Bila panjenengan ditatap olehnya, berarti panjenengan sudah terikat. Denny kemudian mengeluarkan cermin kecil berbingkai kuningan tua dari kantongnya. Ia memantulkan cahaya dari cermin itu ke arah mata merah di semak. Sesaat, makhluk itu menggeram, dan mata itu lenyap, namun hanya untuk berpindah ke tempat lain, lebih dekat di belakang mereka. Terdengar suara patahan ranting, lalu desisan lirih seperti suara ular raksasa. Tangan Kang Dedi mulai gemetar, tubuhnya berat seolah ditindih ribuan bayang. Dalam keadaan itu, ia melihat sekelebat kenangan masa lalu, dirinya sebagai anak kecil yang pernah diselamatkan oleh suara perempuan di tengah hutan. Ketika kesadaran hampir lepas, Kang Dedi berteriak dalam hati, "Aku tidak takut." Dan mendadak cahaya putih menyala dari dalam dadanya, energi yang sama saat dua cahaya menyatu dalam ritual darah. Mata merah itu mendadak menghilang, dan angin berhenti. Hutan menjadi hening kembali, tapi di tanah tempat makhluk itu berdiri, muncul tapak kaki besar membara, meninggalkan jejak terbakar yang menyiratkan satu hal, penjaga merah telah melihatnya, dan belum pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menyatu. Pagi yang biasanya cerah di Majalengka mendadak mendung pekat, meski langit tak berawan. Kang Dedi baru saja tiba di sebuah desa tua yang dulunya menjadi pusat kerajaan kecil di masa Mataram. Di sana, seorang wanita tua yang tinggal sendiri di pinggir hutan konon telah lama menunggu kedatangannya. Ia dijuluki Nyai Warni, hidup terpencil, tidak pernah keluar rumah, dan dipercaya oleh warga sebagai penjaga batas antara dunia manusia dan alam gaib. Warga setempat menyebut rumahnya, rumah waktu, karena jam di dalamnya tak pernah bergerak, seolah waktu berhenti di tempat itu. Saat Kang Dedi melangkah masuk ke rumah reyot yang dipenuhi bau dupa dan rempah tua, matanya bertemu dengan tatapan Nyai Warni. Matanya sayu, tapi dalam, seolah menyimpan ribuan rahasia yang tak pernah ditulis sejarah. "Akhirnya kamu datang juga, Nden," ucap Nyai dengan suara yang seolah menggema bukan hanya di telinga, tapi langsung ke batin. "Kau adalah darah dari pengikat pertama. Leluhurmu yang menyerahkan separuh jiwanya demi menjaga harmoni dua dunia. Kau mewarisi bukan hanya darahnya, tapi kutukannya juga." Kang Dedi terdiam, dadanya sesak mendengar kalimat itu. Nyai Warni mengeluarkan gulungan kain tua yang disimpan di bawah lantai bambu. Di atasnya terlukis garis keturunan tua yang tidak pernah ditulis dalam silsilah keluarga biasa. Di sana, tertera simbol tiga penjaga, sosok putih, mata merah, dan satu lagi, belum terlihat, hanya berupa lingkaran kosong yang dikelilingi api dan air. "Yang terakhir belum bangkit," kata Nyai Warni sembari menatap dalam. "Jika ia muncul sebelum kau siap, dunia akan terbelah antara kekuatan leluhur dan keserakahan manusia yang haus kuasa." Kang Dedi mencoba menyangkal dalam hatinya. Ia hanya manusia biasa, bukan pewaris takdir dunia. Tapi Nyai Warni tersenyum getir, seolah membaca isi pikirannya. "Jiwa manusia bisa menolak, tapi darah tidak. Dan darahmu sudah dipanggil, sejak kau lahir. Pernahkah kau heran kenapa setiap masuk hutan, makhluk tak kasat mata tak pernah menyerangmu? Karena mereka mengenalmu, Dedi. Mereka sudah menunggu kepulanganmu." Mendengar itu, tubuh Kang Dedi melemas, bukan karena takut, tapi karena kesadaran baru yang meruntuhkan logikanya sendiri. Tiba-tiba, seluruh ruangan berubah. Lantainya bukan lagi bambu, tapi tanah merah. Dindingnya retak, dan langit-langit seolah lenyap menampilkan langit kelabu yang berputar. Kang Dedi berada dalam ruang antara dimensi, dan di sana, Nyai Warni bukan lagi wanita renta, melainkan sesosok penjaga berjubah emas dengan cahaya di belakang punggungnya. "Ini wujud asliku," ucapnya lirih. "Aku bukan manusia seutuhnya. Aku penjaga dari generasi yang ditinggalkan. Dan kau, Dedi, akan segera memilih, menjadi penerus, atau membiarkan dunia ditelan oleh mereka yang datang dari bayang merah." Sejak pertemuannya dengan Nyai Warni yang menunjukkan wujud aslinya sebagai penjaga dimensi, Kang Dedi tidak pernah tidur dengan tenang lagi. Malam pertama, ia bermimpi berdiri di tengah ladang kering retak, sendirian. Dari kejauhan, terdengar suara jeritan anak-anak, tangisan perempuan, dan raungan makhluk-makhluk tak bernama. Langit berwarna merah tua, dan dari celah tanah muncul tangan-tangan hitam yang meraih kakinya, memohon, atau mungkin menyeret. Saat ia menunduk, ia melihat wajah-wajah yang mengenalnya, para petani, warga kecil, orang-orang yang selama ini ia perjuangkan. Tapi mereka terlihat rapuh, retak, dan mata mereka kosong. Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat dan dadanya berdebar keras,
seakan baru lolos dari neraka yang belum pernah diceritakan kitab manapun. Malam kedua lebih gelap lagi. Kali ini ia bermimpi berada di dalam hutan yang sunyi, hanya diterangi cahaya putih dari atas kepalanya. Tapi di belakang setiap pohon, ada mata, ratusan, mungkin ribuan pasang mata merah yang menatap tanpa kedip. Mereka tidak bergerak, hanya menatap, seolah menunggu satu kata darinya untuk bangkit. Di tengah hutan itu, Kang Dedi melihat dirinya sendiri, tapi lebih tua, lebih kurus, dan matanya menyala merah. Sosok itu mengulurkan tangan dan berkata, "Bersatulah denganku. Kita adalah satu." Manusia tidak akan kuat berdiri sendiri tanpa kekuatan mereka. Kang Dedi menolak, berlari, tapi hutan itu memutar dirinya kembali ke titik awal. Sebuah peringatan bahwa pelarian tak akan membebaskannya. Pada malam ketiga, mimpi itu berubah menjadi seperti wahyu yang dililit ancaman. Ia berdiri di pelataran batu yang dikelilingi air hitam. Di atasnya, langit terbuka, dan dari celahnya turun cahaya emas serta merah, saling bertabrakan seperti petir. Tiba-tiba, suara Nyai Warni bergema, "Saat dua penjaga menyatu dalam dirimu, akan ada satu kekuatan ketiga yang bangkit. Ia bukan pelindung, bukan penyesat. Ia adalah keputusanmu sendiri." Lalu, dari air hitam muncul sosok raksasa setengah manusia, setengah binatang, yang mengaum dan membuat tanah berguncang. Kang Dedi terjaga tepat saat azan subuh menggema, tapi tubuhnya bergetar hebat. Di lantainya, debu-debu membentuk lingkaran aneh, seperti bekas jejak dimensi yang masih menempel dari mimpinya. Seharian penuh setelahnya, Kang Dedi tidak berbicara. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela rumah, merenungkan apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam dirinya. Ia merasa tubuhnya bukan lagi tubuh yang sama, lebih peka, lebih berat, dan seolah menjadi tempat bertemunya dua arus besar, yang satu terang, yang satu mendidih. Di sekitarnya, hewan-hewan seperti tahu siapa dia. Burung-burung mengelilinginya saat ia berjalan, anjing yang biasa menggonggong kini duduk tenang, bahkan pepohonan seakan membungkuk tertiup angin hanya saat ia lewat. Dunia tampak mulai mengenalinya dengan cara yang tidak manusiawi. Pada senja hari ketiga, Deni Darko datang dan menatapnya dengan wajah tegang. "Kang, mimpi 3 malam itu bukan bunga tidur. Itu adalah pertanda kelahiran baru. Mereka tidak hanya memperlihatkan masa depan, mereka memintamu memilih. Kau tidak bisa menunda lebih lama." Kang Dedi hanya mengangguk, dan dari balik bajunya, ia keluarkan kain lusuh pemberian sosok putih. Di tengah kain itu kini muncul simbol ketiga yang semula kosong, mata hitam terbuka lebar dengan air dan api di sekelilingnya. Saat itu juga ia sadar, waktu untuk diam telah selesai. Kini, ia akan masuk ke inti takdirnya, apapun resikonya. Malam itu, langit Majalengka menggantung kelabu. Tidak ada bintang, tidak ada rembulan, hanya pekat yang terasa seperti menyelimuti seluruh bumi. Di puncak sebuah bukit sunyi yang hanya dikenal dalam peta gaib sebagai Watu Lulut, Kang Dedi berdiri di tengah lingkaran batu-batu tua. Deni Darko dan Nyai Warni berada di sisi kanan dan kiri, memegang pusaka leluhur, cermin jiwa dan kendi darah bumi. Ritual pengikatan jiwa bukan hanya peristiwa mistik, tapi penyatuan antara roh manusia dan para penjaga semesta. Malam ini, Kang Dedi bukan hanya memikul nama, tapi akan menjadi titik simpul antara dua dunia. Dupa mengepul deras, membentuk pusaran seperti ular di udara. Nyai Warni mulai melantunkan mantra kuno, suaranya berubah-ubah, dari lirih menjadi keras, seolah bukan ia yang berbicara. Deni membacakan doa dalam bahasa yang tak pernah dipelajari, bibirnya bergerak cepat dan gemetar. Di tengah lingkaran, Kang Dedi menutup mata. Tiba-tiba, tubuhnya terangkat beberapa inci dari tanah. Jubah putih dan sorban di kepalanya berkibar pelan tanpa angin. Dari tanah, muncul garis merah menyala yang mengelilinginya, dan dari langit, cahaya putih menyambar tepat ke ubun-ubunnya. Jeritannya menggema, bukan karena sakit, tapi karena ada dua kekuatan bertabrakan hebat dalam jiwanya. Dalam dimensi batin, Kang Dedi melihat dirinya berdiri di hadapan dua makhluk besar, satu berselimut cahaya putih dengan sayap lebar, dan satu lagi bermata merah membara dengan tubuh berasap. Keduanya bicara bersamaan, tapi dalam bahasa yang tidak bisa diterjemahkan, melainkan dirasakan. "Kau bukan anak manusia lagi," kata suara itu dalam getaran. "Kau adalah wadah kami, tapi keputusan terakhir tetap milikmu." Di antara dua sosok itu, muncul simbol mata hitam yang perlahan menyerap keduanya, menjadi satu. Kang Dedi melangkah ke depan,
memasukkan tangannya ke dalam mata hitam itu, dan segalanya meledak menjadi cahaya. Di dunia nyata, Denny terhuyung jatuh, sementara Nyai Warni mengatupkan kedua tangan, matanya berair. Dari tubuh Kang Dedi memancar cahaya putih merah yang berputar membentuk lambang segitiga terbuka. Kilatan petir menghantam tanah di luar lingkaran, dan hembusan angin seperti lolongan makhluk raksasa menari di langit. Tak lama kemudian, tubuh Kang Dedi perlahan turun kembali menyentuh tanah. Matanya terbuka pelan, tapi bukan lagi mata manusia biasa. Di matanya kini, ada dua lapisan cahaya, satu tenang, satu menyala. Ia berdiri diam, tapi langit dan bumi seolah merespons kehadirannya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Kang Dedi menoleh pada Denny dan Nyai Warni. Tak ada senyum, tak ada tangisan, hanya tatapan dalam yang menunjukkan satu hal, bahwa ia telah berubah. Tidak lagi sekadar manusia dengan cinta pada rakyatnya, tapi kini menjadi penjaga garis takdir. Di tanah tempatnya berdiri, bunga-bunga liar bermekaran seketika, dan dari celah batu, keluar semburat air bening. Alam menerima dirinya, tapi dari kejauhan, bayangan hitam besar perlahan menjulang dari lembah, menandakan bahwa jika cahaya sudah menyatu, maka kegelapan pun akan menuntut haknya. Sejak malam pengikatan jiwa di Watu Lulut, dunia terasa berubah, bukan hanya bagi Kang Dedi, tapi bagi siapapun yang bersinggungan dengannya. Warga yang biasanya riang menyambutnya kini menunduk hormat secara naluriah, bahkan sebelum mereka sadar siapa yang datang. Anak-anak kecil yang biasanya riuh mendekat malah diam terpaku, lalu tersenyum tanpa sebab seolah melihat malaikat yang bersinar. Tubuh Kang Dedi memang tampak sama, tapi ada sesuatu yang memancar dari sorot matanya, cahaya lembut yang menenangkan, namun di saat bersamaan menyimpan kekuatan yang menggetarkan tulang. Di setiap langkahnya, alam seperti membuka jalan. Daun-daun yang rontok tertiup angin membentuk garis searah, dan burung-burung berputar di atas kepalanya tanpa ia minta. Bahkan binatang liar di hutan, macan tutul, ular sanca, kijang liar, muncul bukan untuk menyerang, tapi hanya sekadar duduk diam di kejauhan, mengawasi seperti murid menyimak guru. Namun bukan hanya makhluk hidup yang meresponsnya, benda-benda mati pun seperti memiliki kesadaran saat berada dekat dengan Kang Dedi. Batu retak kembali utuh, air sumur yang kering mendadak naik permukaannya, dan jam tua di rumah-rumah desa berdetak kembali setelah puluhan tahun mati. Denny Darko yang biasa tenang, kini merasa kecil setiap kali berada di dekatnya. Panjenengan bukan lagi manusia biasa, Kang, ucapnya dengan suara bergetar. Panjenengan adalah perantara, bukan antara manusia dan makhluk halus, tapi antara dunia ini dan dunia yang lebih tinggi. Tapi perubahan ini tak datang tanpa konsekuensi. Kang Dedi mulai mendengar suara-suara saat malam tiba, suara dari dimensi lain yang meminta nasihat, keputusan, dan bahkan ampunan. Jiwa-jiwa penasaran mulai mengelilingi rumahnya, meminta arah. Bahkan arwah leluhur Majapahit, Pajajaran, dan Galuh berbisik dalam mimpi, meminta namanya ditulis ulang dalam lembar sejarah yang telah dilupakan. Rakyat Majalengka merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Tiba-tiba ada ketenangan yang merambat ke pelosok desa. Sakit yang tak kunjung sembuh menjadi ringan. Hujan turun tepat saat dibutuhkan, dan gagal panen mendadak dibalas kesuburan luar biasa. Tapi di balik semua itu, Nyai Warni memperingatkan bahwa tanda-tanda ini hanyalah permukaan dari badai besar yang akan datang. Jika terang sudah menyala di bumi, katanya pada Denny, maka bayangan dari langit akan segera menuntut keseimbangan. Kang Dedi bukan hanya penjaga. Ia kini menjadi pusat perhatian semesta, dan tidak semua makhluk menyukai itu. Dan benar, di malam keempat sejak pengikatan, langit Majalengka membelah sedikit, muncul kilat ungu yang tidak disertai suara petir. Di kejauhan, sosok hitam setinggi 2 pohon kelapa tampak berdiri di pinggir hutan. Ia tidak bergerak, hanya diam. Tapi kehadirannya mengguncang nyali siapapun yang merasakannya. Kang Dedi hanya menatap dari jendela, matanya tajam. Dia datang, gumamnya. Yang ketiga, kekuatan yang selama ini tertidur, telah bangkit. Dan aku, harus menyambutnya, baik sebagai pemimpin, atau korban. Malam itu, tidak seperti malam lainnya. Langit Majalengka retak seperti kaca yang dihantam dari dalam, membentuk semburat cahaya ungu yang tak wajar. Suasana desa mendadak hening, begitu heningnya hingga detak jantung sendiri terdengar seperti guntur. Dari dalam biliknya, Kang Dedi duduk bersila menghadap jendela, tubuhnya diam, tapi jiwanya sedang bergerak melintasi batas-batas ruang yang tak bisa dijangkau manusia biasa.
Di dalam dirinya, dua kekuatan, putih dan merah, telah menyatu. Namun malam ini, kekuatan ketiga telah bangkit, dan ia tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam. Ia adalah cermin jiwa yang paling gelap. Rasa panas menjalar dari tulang belakangnya, menyebar seperti magma yang menyentuh seluruh tubuh. Napas Kang Dedi tercekat, namun ia tak berteriak. Di dalam pikirannya, ia berdiri di atas singgasana tua di tengah lautan api dan kabut. Di hadapannya, tiga sosok berdiri, sosok putih, sosok merah, dan yang terakhir, sosok hitam tanpa wajah, namun matanya bercahaya kemasan. Sosok hitam itu membuka tangan, dan dari tubuh Kang Dedi muncul bayangan dirinya sendiri, tapi lebih dingin, lebih tenang, dan menatapnya dengan sorot kosong. Kau tak bisa hanya menjadi penjaga cahaya, suara itu menggema. Kau juga harus menerima gelap yang selalu mengikutimu. Tubuh Kang Dedi mendadak melayang di atas tanah nyata, di luar bilik. Warga yang melihatnya hanya bisa berlutut, tak mampu bersuara. Cahaya dari tubuhnya berubah, tak lagi hanya putih atau merah, tapi menyatu menjadi warna emas pekat yang berdenyut seperti nadi langit. Angin berputar kencang, membawa aroma tanah, kemenyan, darah, dan bunga melati sekaligus. Dan dari pusat dada Kang Dedi, muncul sebuah simbol, mata bercahaya yang dikelilingi lingkaran api dan air, hidup dan mati, terang dan gelap. Ia telah menjadi perwujudan penjaga ketiga, bukan lagi hanya pemimpin rakyat, tapi pengikat antara kekuatan tertua yang menjaga dunia ini tetap seimbang. Nyai Warni muncul entah dari mana, berdiri menatapnya dengan air mata mengalir. Kang Dedi bukan manusia biasa lagi, ia adalah wadah kekuatan semesta yang memilih keseimbangan, bukan dominasi. Denny Darko, yang ikut menyaksikan peristiwa ini, jatuh bersujud dan berbisik, panjenengan adalah gerbang. Apapun yang terjadi selanjutnya, dunia tidak akan pernah sama lagi. Langit menggelegar, tapi bukan karena badai, melainkan karena alam menerima satu entitas baru dalam takdirnya, penjaga lintas dimensi, yang tak hanya melihat masa depan, tapi menenunnya dengan darah dan cahaya. Saat semua kembali tenang, Kang Dedi turun ke tanah dengan perlahan. Namun ia bukan lagi Kang Dedi yang dahulu. Tatapannya tenang seperti air dan dalam seperti langit malam. Ia tersenyum, dan bumi terasa hangat kembali. Tapi dalam senyumnya ada rahasia besar, kini ia tidak hanya dijaga, ia adalah penjaganya sendiri. Di balik kulitnya mengalir kekuatan gaib yang akan terus berdenyut selama dunia ini masih punya cahaya dan bayangan. Dan bagi siapapun yang mencoba mengganggu keseimbangan itu, mereka tak akan berhadapan dengan manusia, tapi dengan penjaga semesta yang tersembunyi di balik sosok pemimpin sederhana bernama Kang Dedi Mulyadi. Terima kasih telah menyaksikan kisah epik dan penuh misteri perjalanan Kang Dedi Mulyadi, sosok yang tak lagi hanya pemimpin rakyat, tapi kini menjadi penjaga antara dua dunia. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi cermin bahwa di balik kehidupan yang tampak tenang, bisa jadi tersimpan takdir besar yang menunggu untuk dibangkitkan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukunganmu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya bahwa ada penjaga-penjaga tak kasat mata di sekitar kita? Dan tentunya, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah penuh misteri dan kekuatan spiritual lainnya. Hidup memang penuh teka-teki, tapi setiap teka-teki pasti punya jawaban, meski kadang tersembunyi di balik kabut. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.